Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Di antara nikmat itu adalah bisa berangkat ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di sana tuh banyak orang yang ingin ke masjid, tetapi terhalang karena sakit. Banyak orang ingin ke masjid, bahkan itu ngaji seperti kita, tetapi di sisi lain mereka harus mencari nafkah. Maka alhamdulillah, ketika Allah mudahkan kita rawuh hadir seperti ini adalah salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan panutan bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntung orang-orang yang mau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad. Rasulnya Ibu Nabi Dawud, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man abah, Nabi, kecuali yang enggan, kecoba sing boten purun. Para sahabat banjur tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasul, sinten sing boten purun wae, sinten sing enggan wae? Dawuh baginda Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Sapa wong kang purun ngikuti pituduh petunjuk dari baginda Rasulullah, maka dia yang akan masuk surga. Wa man asani, adapun mereka yang tidak mau mengikuti petunjukmu, faqad aba, ini loh orang yang tidak mau, ini loh orang yang enggan. Wis dibecani iki lho diajarke Rasulullah, wis aku sakarepku. Subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak bersama tentang 3 wasiat Rasulullah, 3 nasihat Rasulullah kepada sahabatnya.
Disebutkan an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, banjur tangkep, ini wa aujiz. Kata sahabat tadi, ya Rasul, nasihati aku, tapi sing singkat wae. Nek wis jaluk nasihat tapi sing ringan. Ya Rasul, nasihati aku, tapi sing ringkas, ojo dawa-dawa. Wa fi riwayatin alimni wa aujiz. Dalam riwayat lain, ya Rasul, ajarkan aku sesuatu, tapi ringkas. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in wa la takallam bil kalami ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'i ya'sa mimma fi yadin nas. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas poin per poin dari hadis ini. Yang pertama, bahwa sahabat-sahabat dulu itu enak, nek bingung, nek pengen dapat nasihat, datangnya langsung kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes bingung babagan agama nopo kemawon, penak muarani langsung kepada siapa? Rasul. Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu orang yang memiliki keutamaan. Salah satunya mereka muridnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Maka rugi orang-orang yang gak mau mendengarkan nasihat. Maka rugi orang-orang yang gak mau diberi nasihat. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Illa, kecuali yang pertama, ya, illa ladzina amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Loh, ini agama kita. Makanya kalau ada yang menasihati kita, alhamdulillah, berarti orang itu perhatian dengan kita. Tiang sepah nih Pak, nih saya sayang kalian putra putri ini yo dilino, nah, tapi wes gak peduli, wes karep mulai mangan gak mangan, wes pokoknya wes tak cepat. Buat karep-karep itu kalau sudah gak peduli, selama masih peduli, maka selama itu pula masih menasihati. Makanya kalau masih ada yang menasihati kita, berarti masih ada yang sayang kepada kita. Dan ini Pak, agama itu memang nasihat.
Dan hakul muslim ala muslim dawuh Nabi, hak muslim satu dengan yang lain itu ada 6. Pertama, idalam itahu fasalim alaihi. Nek sampeyan niku ketemu ucapno salam, orang berhalu. Tapi nopo perintahe salam. Wong ngapunten kadang awak dhewe assalamualaikum ya jawab nggih ngono. Terus kadang-kadang kalau dari salam itu jawabnya nggih. Assalamualaikum, oh iya. Padahal kalau salam jawabnya itu sedih. Minimal podo atau lebih baik. Yang minimalnya podo. Ini assalamualaikum ya minimalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngomong, nggih, iya, boleh, tidak. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibuhu, nek diundang penuhi undangan. Undangan apa ini? Pernikahan. Para ulama, undangan ini gak kabeh undangan kudu ditekani. Salah siji yang dimaksud dalam hadis ini adalah undangan pernikahan. Diundang yo teko. Ustaz, lah saya ini undangan itu nek sebagian tempat kudu amplop iki. Pas rono amplop iki. Yo ora usah amplop kan. Apa undangane mohon doa restu, terus boten. Kalau benoleh undangan itu mesti tulisannya mohon doa restu. Ora enek mohon siapa. Ora enek. Wah, undangan itu tulisannya mohon doa terus tuh ya teko paling ono donga wis muga sakinah mawaddah warahmah. Mari ngono ya ndang. Mari mam ya ndang. Boleh. Nama ya. Selama diundang datang, selama tidak ada uzur. Ya termasuk undang-undang yang lain. Selama bukan undangan dalam kemaksiatan. Kemudian walidastan sohaka fasohu, kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Datang seorang sahabat ya Rasul, nasihati aku, tapi yang dinasihati Rasulullah. Sama Rasulullah dinasihati orang tersebut. Ya, tapi karena kedalaman ilmu Rasulullah, Rasul itu tahu pak siapa yang datang. Jadi wong iki itu biasanya ngomong, maka itulah yang akan dinasihatkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah nanti nasihati lata untuk wawakal jannah, ojo murid-murid swarga. Kenapa Rasul nasihati ini? Karena orang itu gampang loh. Nah, makanya jangan nasihati dia harus sesuai kondisi. Enggak boleh diterima. Jadi ini Pak diantaranya bahwa kita diperintahkan untuk menasihati. Dan sahabat tadi datang kepada Rasulullah dan dinasihati. Dan sahabat tadi memang ngomong ini wa uji singkat, wah ya Rasul pendek wa jodoh. Dan ini juga nasihat buat kita. Nek ngandani lu jodoh. Mulai tuwa sing arep lali kabeh uga iso ngene tok. Nasihat anak kita juga demikian, ojo tuwa-tuwa. Luwe apik siji tadi wong oke. Pokoknya lari sak iki. Mlebu kuping kiwa metu kuping kiwa. Ora dirungokne lho kok setan. Maka satu-satu pelan-pelan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas apa nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat ini. Yang pertama, nasihatnya Rasulullah SAW adalah idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Nek sampean sholat, kalau kamu hendak mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Pak, kalau kita diberi kesempatan terakhir, apa yang kita lakukan untuk kesempatan itu? Tenang apa sekarang? Tenang.
kesempatan gue sholat pisan wae. Kira-kira sholat kita ini pendek apa panjang? Panjang. Maka inilah nasihat Rasulullah kepada sahabatnya. Ya, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan wajib. Hendaklah engkau ketika mendirikan sholat seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Makanya para ulama menyebutkan ij'al sholataka akhir sholat fardun. Jadikanlah sholatmu itu seolah-olah sebagai sholat wajib terakhir sebelum kematian. Jadikan sholat kita ini seperti sholat terakhir kita. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau ini kesempatan terakhir, maka yang kita lakukan totalitas. Minggu solo baca alif juz 1 sampai 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan atau bulan Ramadan. Lihat, ada masjid yang sepi bu? Nggak ada. Semua wabah ada rusak, saudara. Karena tahu bulan yang mulia, mari Ramadan. Karena ada kesempatan yang berharga. Makanya ketika kita menjadikan sholat kita ini seperti sholat terakhir kita, ij'al sholataka akhir sholati fardhan fahassin khotimata amal. Jadikan, maksud hadis tadi ya, jadikan sholatmu seolah-olah sebagai sholat wajib yang terakhir sebelum datangnya ajal. Fahasin khotimata amali, dan perbaguslah akhir amalmu. Ini perintahnya Pak. Kan gini Pak, kadang-kadang awak dewi sholat itu lah imam takbir, awak dewi takbir, cukup lah kok bisa salah. Pikirannya kan budi suara. Makanya kan dalam sholat ampun dan Pak Bu, kita itu kalau mau sholat satu, nggak boleh jalan dengan tergesa-gesa. Leres betul. Orang oleh layu. Kenapa akan mengganggu kekhusyuan sholat? Jenengan takbir kalau ambahan ngos-ngosan, leres betul. Nggak boleh wes jalan dengan tenang kata Nabi. Kalau makanan sudah terhidang ngadem azan, yang kita lakukan apa? Makan dulu. Ojo nganti jenengan takbir mikir nopo? Makan. Loh, artinya memang saat sholat kita itu diperintahkan untuk khusyuk, tenang anggene sholat. Makanya Rasulullah SAW itu dawuh banyak dalam hadis-hadisnya, ini loh yang diperintahkan. Jadikan sholatmu seperti sholat terakhir setiap waktu. Awak dewi tenang. Kita akan sungguh-sungguh, kita akan berusaha menjadikan sholat ini benar-benar sholat yang istimewa. Karena kesempatan terakhir. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kalau sholat jamaah itu sebenarnya, Masya Allah, bacaan biasanya insya Allah luwih dawa timbang awak dhewe sholat ning omah. Awak dhewe ning sholat ning omah kadang-kadang gak kuluhu ya ina atau ina. Nek boten wonten wal asri. Harus boten. Ina atau ina, kuluhu wal asri. Ayo jenengan nek teng griya napa waca anak bak amma yatasaalun ora wis ya. Saya pendek-pendek tapi ini masih Masya Allah. Kita yo kadang al-duha, kadang al-lail, kadang as-samsh ya. Oh
macam-macam, alhamdulillah. Enak apa ini? Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ayo hadirkan dalam setiap hendak sholat ini kesempatan terakhir saya. Ben khusyuk anggini sholat. Dia pikirannya orang dada tergundi-gundi. Ya. Saya wonten lho Pak yang wonten niku. Jadi ujug-ujug wis salah wonten ngerti ini. Sampai pas imam sujud sahwi orang ngerti. Saking usia saking mikirnya tergundi-gundi. Subhanallah ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian tentang sholat, ya, tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaganya. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholatmu dan sholat asarmu. Insyaallah. Napa sing dijogo Ustaz? 1, 5 waktunya. Sampun nggih? Sampun, masyaallah. Yang kedua, tepat waktunya. Iki sing angel. Jogoan salatmu 5 waktune lan jaga tepat waktune. Jaga salat 5 waktumu dan jagalah salat asarmu. Lah kok salat asar nggih? Soale salat sing sering diundur-undur rata-rata asar. Gak asar nek gak kok menisan atus jam. Terus niku enten mriku, kira enten mriki. Amin. Nah, sami. Pundi sing nulari. Lho saestu niki. Makane nek njogo ben tepat waktu. Wis kok jenengan adus kok jam 12 ora apa-apa nek waya asar sih. Niku perintah Allah Subhanahu wa taala, jogo tepat waktu. Afdhalus shalah, sautama-utamane salat iku salat sing dilakoni tepat waktu. Insyaallah ini kita lakukan tepat waktu. Makanya syaitan itu akan berusaha memberikan was-was di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata syaitan? Saya ada waktu di sekolah. Engkau nikmat ya Allah, saya komat. Lewat saja orang popo, bisa orang saja. Makanya kadang-kadang enggak duhur, enggak meh parek asar. Enggak asar, enggak meh parek. Subhanallah. Makanya kita disuruh jaga benar-benar 5 waktu tepat waktu. Ya, jaga. Ojo sampai diundur. Napa malih ditinggalkan. Wong ninggalno salat iku lak macem-macem to Pak Bu renoni. Ana sing ninggalno salat babakan gara-gara wonten sawah. Terus nggih, wonten sing ninggalno salat gara-gara sibuk dengan apa? Napa Pak? Ada yang ninggalkan salat babakan apa malih? Hiburan. Nah, iki dilungkas Agustus iki. Ini dilungkas Agustus. Wallah alam kalau di kota, kalau di kabupaten itu di wayang parek Agustus, marisak mesti ono olahraga. Latihan apa? Karnaval biasanya kabupaten, wallah alam kota. Lho kon jogo iki. Wong ninggale salat iku macam-macam, ono sing ninggalno krana sibuk teng sawah, wonten sing ninggalne salat sibuk ngitung duit. Nah, kok ngitung tuh dah iyo isu sampai sore dodolan mari maghrib ganti ngitung. Ono sing sibuk dengan peternakan nih, ono sing sibuk dengan jabatan nih sampai lali sholat. Lho kados ngoten iki pun
didawakan kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah siji hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti cerita babakan sholat. Dawuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, sapa wong kang jaga salate, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, maka orang ini mendapat cahaya petunjuk selamat mangiten dinten yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi nalikane tiyang niku mboten jaga salate, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka enggak dapat cahaya, enggak dapat petunjuk, juga tidak akan selamat. Wa kana yaumul qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Sapa wong sing ora njaga salate nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan nek ora karo Qarun, yo karo Fir'aun, yo karo Haman atau Ubay bin Khalaf. Lho kok oke Ustaz? Ya, bukan oke, tapi tergantung dia meninggalkan salat karena apa. Apa kata para ulama? Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk kali babakan dunyane, babakan hartane, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa sih sibuk kalau dunia? Korun. Korun itu boten turun ibadah, boten turun taat marang Allah krana apa? Dunya. Maka kalau ada orang yang nggak mau sholat karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan hartanya, dia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa? Oh, subhanallah. Siapa yang sibuk dengan jabatannya sampai lali ibadah, lali sholat, dia akan dikumpulkan dengan siapa kalau jabatan? Fir'aun. Karena Fir'aun itu ya berbangga dengan jabatannya. Siapa yang sibuk dengan mencari muka agar dapat jabatan kepada atasannya, maka dia dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Bersama Haman, karena Haman itu menterinya Fir'aun. Nah, punten Pak, orang bawa nak roto-roto kadang-kadang nyari nopo muka ben oleh nopo jabatannya di naikkan. Itu Haman. Jadi ada orang yang nggak ibadah gara-gara sibuk nyari muka. Subhanallah. Dan ada juga yang nggak sholat sibuk gara-gara dagang. Dagang misalnya juga ada 12 maghrib, 12 isya, 12 subuh, 12. Maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu tokoh pembesar Quraisy, kaya raya, sugih, sibuk dagang, dan dia juga sibuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah ini Pak, maka ojo nganti awak dhewe iki ninggalne sholat lantaran ini. Wis nek wayah sholat ayo ndang sholat, wong sholat ya ora suwi. Pirang menit Pak sholat? Pinten? 10 menit. Iku lagi jamaah. Ane nonton video oh ina atau ini 3 menit kok. Ina atau ina wah asri 3 menit mati. Masya Allah. Lu boten napa-napa sing penting rukun syaratnya terpenuhi kabeh. Lah ngoten lho. Kok jenengan rakaat pertama kudu Allahu ahad, rakaat kedua ina boten napa-napa. Saya sih boten napa-napa boleh. Sing penting syarat rukun wajib terpenuhi. Boten napa-napa. Wayah sholat ayo tinggal nisi. Hidup niku sejatosipun nggih ngenteni wayah sholat. Kerja nggih ngoten sejatosipun nggih ngenteni wayahe sholat.
Lawang Allah itu nggih dawuh dalam firman-Nya, Allah berfirman fa idza qudhiyatis shalah dalam surat Al-Jumu'ah, nalikane sampean ketika kita sudah selesai melakukan sholat, fantashiru fil ardh, silakan bertebaran di muka bumi, orang kok kerja. Nggak ada masalah. Tapi ning wayah sholat yonda sholat kon jogo nih Pak. Awak dhewe pun saged jogo sholat, alhamdulillah. Ayo putra putri kita juga diingatkan untuk menjaga sholat. Kita nggak pengen Pak, kita menjaga sholat, kemudian anak-anak kita meninggalkan sholat. Subhanallah, kadang-kadang saya sering kumpul-kumpul dengan anak remaja, tak tanya, "Le, sholat istri ya alhamdulillah Pak, duhur, liyane kosong." Iku wae gara-gara ning sekolahan ono duhur berjamaah. Ya. Ono sing sholat itu ngenteni setahun minggu. Wah yang sholat apa niki? Idul Fitri karo Idul. Ono sing maca Al-Qur'an gur ngenteni setahun. Ono sing maca Al-Qur'an seminggu pisan ngenteni malam. Saya setuju. Wonten renone anak-anak kita itu ada kayak gini. Makanya orang tua tugasnya untuk mengingatkan. Makanya ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ingatkan anak-anak kita, bukankah Rasulullah memerintahkan ya kepada kita muru auladakum bis-shalah, perintahno anak-anakmu salat wa hum abna'u sab'i sinin, nalikane umur pinten 7 tahun. Nek sadurunge apa angsal Ustaz ya angsal mboten napa-napa, diajak salat, diperintahkan salat. Ya, diperintahkan. Bahkan Luqman itu salah satu orang soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, salah satu materi, ya, materi nasihat yang disampaikan kepada anaknya, ya bunai ya aqimi sholat, le dirikan sholat. Itu Luqman yang sepatutnya saya. Makanya orang tua yang baik itu tidak hanya mencukupi sandang pangan papannya anak, tapi orang tua yang baik adalah mengingatkan urusan akhiratnya anak. Karena kita pengennya sehidup sesurga dengan anak kita Pak. Kita pengennya kita dan anak kita, keluarga kita itu selamat dimasukkan ke dalam surga. Maka ayo diingatkan babakan sholat, ya, diingatkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada anak itu boleh, tapi nggak boleh berlebihan sampai karena saking cintanya anak, waya subuh nggak ditangani. Saking Ustaz mau ngerjain PR sampai jam 3, wis bantu sik, subhanallah. Bangunkan, le sholat sih, le bangun sholat dulu. Karena kita nggak tahu apakah ketika diamkan anak kita tidur, waya subuh nggak kita bangunkan, apakah dia masih bangun lagi atau Allah mengambil nyawanya, malaikat mencabut nyawanya. Maka wasiat yang pertama, nasihat Rasulullah kepada sahabatnya adalah agar menjaga sholat dan jadikan ini sholat terakhir kita. Maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan sholat tersebut, ya. Akan sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Saking pentingnya sholat Pak Bu, sebelum wafat itu Rasul ngiling sholat as-sholat, jaga sholat. Saking penting. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kita masuk nasihat Rasulullah yang kedua.
Di antara wasiat Rasulullah yang kedua kepada sahabatnya tadi yang meminta nasihat, kata Rasulullah, wala takalam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dawuh baginda Rasulullah, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari sehingga kamu sibuk minta maaf karena kesalahan ucapan. Tegesin apa? Hati-hati nih ngucap. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain. Hati-hati berbicara. Jangan sampai ucapan kita ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang kedua. Secara tidak langsung wasiat yang kedua ini adalah wasiat untuk menjaga lisan. Wasiat untuk menjaga lisan. Siapa yang bisa menjaga lisannya, Rasul jaminkan surga padanya. Nah, ini Pak. Sinten kemawon kang saged njaga lisane, maka Rasulullah akan jaminkan surga untuknya. Rasul pernah bersabda, ya, dari Sahal. Kata Rasulullah, man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina fakhidhayhi an-man lahul jannah. Sapa wonge kang saged jaga lisane dan menjaga dirinya dari zina, tak jaminkan surga baginya. Jaga lisan itu angel apa sulit Pak? Dosa lisan itu oke loh Pak Bu. Satu, dosa lisan itu kebanyakan satu, ghibah. Ghibah itu apa? Apa? Rasan. Lah wong saiki iku subhanallah TV iki yo isine ghibah tok. Gosip kabeh. Leres bola. Mulai insek. Terus ngopone. Wes dan lain-lain. Lah isilah berita-berita ora jelas. Isine urun bener. Wah itu wae sing ngomong. Oh wae sembarang iki enek. Nah, hati-hati. Ya, dosa lisan itu banyak, salah satunya ghibah. Dua, namimah. Napa namimah itu? Namimah adu domba. Rono ngomong ini, ning ngomong subhanallah. Makanya disebut dia jadi namimah. Ngetak mulo wis adu tok. Ini dosanya lisan. Yang ketiga, fitnah. Ya, fitnah menyampaikan berita nggak benar. Wah, kaya lo wong kaya lo buas apa. Subhanallah. Nah, ini hati-hati. Yang keempat, bersumpah palsu. Nah, ini dosanya lisan. Hati, wabil khusus para bakul. Wabil khusus nopo? Para bakul niku sinten? Satean. Woi, wallahi demi Allah berpape. Wis dikulo tak colek gak sampe ora tak wehi. Subhanallah. Nikmati sampai pagi. Ya. Hati-hati, ini dosanya lisan. Maka masih banyak dosa-dosanya lisan. Apalagi bisa berkumpul dari siji isu sampai sore kuat ikon hibah. Ono sing ngumboni, ono sing ngipasi, lengkap. Hati-hati sekali. Rasul menjaminkan tadi siapa yang mampu menjaga lisannya, apa jaminannya tadi? Surga, dan Rasul yang menjaminkan. Makanya kita
berusaha Pak ben awak dhewe jaminan swarga iki yo berusaha jaga lisan. Terus pundi carane? Rasul nanti dawuh man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sapa wonge kang iman marang Allah, iman pada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik, au liyasmut, atau diam. Pilihannya lho Pak, pilihannya berkali, berkata baik atau apa? Diam. Pundi sing angel? Berkata baik angel apa mboten? Nek angel ya berarti menang. Angel bisa. Terus piye? Pilihannya namun kali falyaqul khairan au liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau disuruh diam. Ini salah satu ikhtiar kita agar dapat jaminan surga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo diusahakan. Nah, ini berkata baik apa? Monggo ini berkata baik, silakan. Tapi buatan sakit yang lebih baik itu Pak. Dan ini kita ajarkan anak-anak kita. Karena subhanallah hari-hari saat ini itu SD itu pun nek misu fase loh. Lari SD itu udah misu itu fase. Kebun binatang pedal sedoyo ini. Ini SD malah hari-hari itu. Karena sering dengar dan lain sebagainya ya. Jadi kita biasakan diri tadi berkata baik atau disuruh diam gitu loh. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu yang pernah menyebutkan, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Rasul jenengan sing jenengan paling kuwatirno yang saya akan alami, atau apa yang kau paling khawatirkan kepadaku? Apakah kau khawatir saya miskin? Apa kau khawatir saya ini dan itu? Ternyata jawab Rasulullah SAW, fa akhadha bi lisani nafsi tsumma qala hadza. Kata Rasul, beliau tidak ngomong, cuma pegang lisannya dan berkata, ini loh saya tak khawatir. Lisan. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang tidak mampu menjaga lisannya, dia ngomong sakar-karpe, dia menyakiti orang yang nantinya akan ada penyesalan. Ya. Karena kezaliman itu tetap akan kita pertanggungjawabkan hatta di yaumul qiyamah. Kezaliman itu akan kita bertanggungjawab hatta di yaumul qiyamah. Ini Bapak Ibu. Ya. Maka ini juga mengingatkan kita, hendaklah sebelum orang itu berbicara difikirkan terlebih dahulu. Jadi iki manfaat apa orang nglarani tiyang napa boten. Makanya Rasulullah bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan fil jannah. Ada orang yang berbicara satu kalimat yang dia anggap umur ini ya. Padahal karena ucapannya itu yahwi biha sab'ina kharifan fil jannah, dia dilemparkan ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hanya pun kadang-kadang tiang pula dikandani ojo fitnah ala wong ngene wae kok. Titik kok. Kadang orang itu berpikir, wong padahal antara satu ucapan, dua ucapan ada orang itu nanti
terlebih di zaman yang seperti ini. Semua bebas komentar. Nah, ini hati-hati. Ya, kita berhati-hati karena kita pengen dapat jaminan apa? Surganya pun Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dimasukkan ke dalam surga. Wong iki cita-cita setiap muslim kok. Wong itu ngene baginda Rasulullah, Allahumma inni as'aluka jannah. Lho itu ngene baginda Rasulullah nyuwun surganipun Allah. Bahkan Nabi Muhammad niku dawuh dan para sahabat dan mengingatkan kita semuanya. Kalau kalian mintalah surga Allah. Firdaus lho dikon jalur swarga, ini cita-cita kita. Makanya mari kita berikhtiar, berusaha untuk jaga apa tadi? Lisan. Bagaimana caranya? Ya tadi fal yakul khairan au liyasmu, berkata baik atau mau dia pripun angel napa boten gampang ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan menjaga lisan itu. Sampai-sampai Rasul niku nate dawuh man sholata najah. Sapa wong kang gelem meneng iku sama. Gelem meneng tok niku lho wis slamet. Ya. Dan ketika kita itu banyak diam, nggak terlalu banyak komentar, itu urip luwe ayem Pak. Urip itu luwe ayem. Sien biyen itu nek ten desa nyapa tiyang kok pengen menghabiskan masa tua di desa. Pikirlah ben ayem to Pak, bener bener. Nah, tapi nek isih rasan-rasan isih nimbrong kono ning gak ono ayem ya saestu. Masih orang yang desa kita jalan bisa kerawang arpe, ram ayam bebas ya Allah. Tapi kalau kita pengen ayam, nah dua jaga lisan, nggak perlu banyak komentar. Wes wayah tanda jauh mudah-mudah, wayah sholat, wayah ngaji, wes. Di komentar malah nggak dibudrek guys. Ya, nggak tenang urip awak dhewe. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, wasiat Rasulullah yang kedua, nasihat Rasulullah yang kedua adalah agar kita senantiasa menjaga lisan kita, karena ini penting sekali. Dan yang terakhir, wasiat yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Artinya apa? Jangan bergantung pada manusia. Awak dhewe iku nek tambah gede ketergantungannya dengan manusia, tambah gede bakalan rasa kecewane, Pak. Wong manusia iku iso berubah, Pak. Saiki bolos, sesuk ya dadi saniki masyaallah, sesuk iso naudzubillah. Niku menungso saged berubah. Maka jangan terlalu bergantung dengan manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Masih dulur Pak Bu, saestu niki. Masih dulur, jangan terlalu berharap. Masih dulur, apa meneh sing ora dulur. Kadang orang saking bergantungnya kepada teman, dia lupa bergantung kepada Allah. Diingatkan, jangan bergantung pada manusia. Ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, siapa yang bantu? Allah yang membantu ternyata. Allah yang menolong ternyata. Nabi Yunus dalam perut ikan, siapa yang bantu? Bolong. Allah yang memberikan pertolongan. Makanya jangan bergantung pada manusia. Jangan menyandarkan pada manusia. Wah, aku ini duwe bolong, koncoku itu bla. Jangan. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. 3 nasihat Rasulullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan panjenengan semuanya. Mari
mari kita ingat-ingat wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah tadi. Yang pertama nomor menjaga sholat dan jadikan sholat itu sebagai apa? Amalan. Yang kedua nomor menjaga lisan. Yang nomor tiga, jangan bergantung pada manusia. Sekian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Allah berikan keberkahan umur pada kita dan keluarga kita. Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Allah jauhkan kita dari keburukan-keburukan. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.